Indah samudra berkabut senja, senja merona penuh kenangan, hati gembira dalam bekerja, bekerja semangat menjemput harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan. Semoga juga apa yang kalian semogakan bisa tersemogakan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Dan sebelum aku aktivitas, aku tuh mau ngopi dulu nih teman-teman. Biar apa ya, biar semangat ya. Nah ini aku bikin dulu kopi. Oke deh, kali ini tuh aku mau lanjut masak. Dan sebelum lanjut ke masakan, aku kasih informasi dulu ya. Kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku, dan juga di fanspage aku di @bundatwin rumah kayu. Jadi kalau video aku ini tuh diuploadnya bukan di @bundatwin rumah kayu gitu ya, berarti akun tersebut adalah akun palsu. Dan ada salah satu akun namanya itu Bunda Twin Fans, dia itu sudah mencuri video aku. Jadi kalau video aku diupload di channel tersebut, berarti akun tersebut sudah mencuri video aku, dan mohon bantuan untuk kalian melaporkan akun tersebut. Nanti aku akan sematkan profil dari orang yang mencuri video aku di layar ya teman-teman. Nah kali ini tuh aku mau masak langsung pakai 2 wajan ya. Tadi tuh di panci yang kecil tadi aku tuh lagi ngerebus cabe. Seperti yang kalian tahu lah ya, kalau misalnya aku tuh mau masak nyambel-nyambel itu pasti cabenya selalu aku rebus dulu. Bukan cabenya aja sih, bawangnya. Kalau misalnya pakai tomat ya tomatnya juga sekalian aku rebus, baru deh nanti aku blender. Nah biasanya kalau cabe yang sudah aku rebus itu pas ngeblendernya itu aku nggak kasih air lagi, nggak kasih minyak lagi. Jadi langsung aja dimasukin semuanya setelah ditiriskan gitu ya. Nah itu tuh langsung di blender. Biasanya sih cepat lunaknya, dikarenakan dia itu kan udah lembek. Oke teman-teman, balik ke videonya lagi. Kali ini aku udah tumisin bawang merah, bawang putih, terus aku masukin cabe. Itu tuh adalah cabe rawit ya teman-teman, yang udah aku ulek. Jadi cabe ini tuh tadi aku ulek ya, nggak aku blender karena itu bener-bener real cabe rawit doang. Sini tuh aku mau pakai buat numis genjer nih teman-teman. Jadi kan pas di belanja mingguan aku yang sebelumnya itu aku ada beli genjer gitu ya. Jadi aku pengen masak genjer. Aduh rasanya udah lama banget teman-teman aku tuh nggak makan genjer gitu ya. Jadi aku tuh pengen tumis simple kayak gini aja sih. Karena menurut aku genjer tuh ditumis simple kayak gini aja tuh udah enak ya. Tapi aku juga pernah sih teman-teman makan genjer ini tuh yang dibikin pecel. Kayak jadi saat campuran sayur pecel atau sejenis gado-gado gitulah ya. Terus juga urap, nah itu katanya juga enak. Cuman aku tuh belum pernah sih kalau bikin urap gitu ya teman-teman. Nah kalau bikin pecel juga belum pernah, kalau makannya mah sering. Jadi kali ini tuh aku masaknya ditumis kayak gini aja. Walaupun ditumis simple kayak gini aja, rasanya itu tetap endulita sonata dan bikin lahap makan. Nah teman-teman, di sini aku tuh juga masak menu favorit pastinya ya. Kalian tau lah ya menu favoritnya itu apa. Jadi teman-teman, aku tuh mau masak jengkol ya untuk kali ini. Nah sekalian nih aku tuh mau ngejawab beberapa pertanyaan yang kemarin tuh nanyain sama aku. Bun, aku punya jengkol tua, tapi aku tuh pengen kalau misalnya dia itu disambal empuk. Nah gimana caranya Bun biar jengkol itu empuk? Jadi kalau misalnya kalian punya jengkol yang tua banget gitu ya, nah itu biasanya kalau digoreng kan suka keras gitu ya. Jadi misalnya kalian pengen goreng jengkol itu besok gitu. Nah dari malamnya, 1 malam sebelum kalian masak jengkol, itu kalian rendam dulu jengkolnya semalaman teman-teman. Jadi kalian rendam dulu jengkolnya itu semalaman, baru paginya itu dimasak. Nah itu biasanya kalau misalnya udah direndam semalaman kayak gitu, dia itu agak kayak ngembang gitu loh teman-teman jengkolnya. Dan dia itu kalau misalnya digoreng gitu itu bakalan lebih empuk. Jadi teman-teman, setelah misalnya digoreng, dikeluarin dari minyak kayak gini kan, tiriskan sebentar sekitar 2 menitan. Setelah minyaknya agak turun, langsung masukin ke dalam air dingin atau air biasa, nggak perlu air es ya, air biasa aja teman-teman. Jadi kalian rendam dulu beberapa saat di situ gitu ya. Nah itu aku jamin pasti empuk. Oke teman-teman, balik dulu ke videonya. Tadi aku juga udah beres buat goreng ikan asin rebus ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk bikin rasa jengkol itu lebih nampol gitu ya, pas lagi numisin bumbunya atau sambalnya kayak gini nih kan, kita tumis dulu sambalnya, kita kasih garam, kita kasih micin atau penyedap rasa segala macamnya lah gitu ya. Terus kita masak sebentar. Setelah itu kita langsung tiriskan jengkol yang tadi udah kita rendam gitu ya. Terus kita masukin ke dalam sambal ini, sambalnya yang masih setengah mateng ya. Jadi sekalian kita nungguin sambalnya mateng, jengkolnya juga bakalan meresap gitu ya untuk si bumbu-bumbunya ke dalam si jengkolnya gitu.
Jadi kalau misalnya aku masak jengkol yang udah agak tua selalu gitu ya teman-teman. Nah ini kan bumbunya udah setengah matang, aku cemplungin dah jengkolnya. Terus aku masak dulu sampai si jengkolnya itu bener-bener mateng juga, bener-bener kering juga airnya di jengkolnya. Terus juga cabenya itu juga mateng gitu. Nah biasanya itu tuh juga bakalan lebih mantul gitu sih rasa jengkolnya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya aku masak-masak itu nggak pernah pakai gula ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalnya masak ya cuman pakai garam sama penyedap rasa aja, ataupun kadang itu aku pakai micin. Oke, di sini sambil nungguin mateng sambelnya, di sini aku juga salin atau refill gitu ya minyak goreng. Jadi tadi pas aku ngegoreng itu minyaknya habis, jadi aku buka minyak baru dan itu tuh langsung aja aku pindahin ke dalam tempatnya biar lebih aman gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya minyak yang kita biarin aja di plastiknya gitu, kadang suka kesenggol lah atau nanti takutnya tumpah atau kejatuhan kotoran gitu ya. Jadi mendingan ditutup gitu. Oke, singkat cerita ini sambalnya udah mateng, langsung aja tadi aku masukin ada tempe juga tadi ya, terus juga ada ikan asin rebus, aku pindahin ke dalam wadah kayak gini karena memang ini tuh udah mateng ya teman-teman. Aromanya itu harum dan benar-benar menggugah selera banget. Jadi kalau misalnya aku masak menu kayak gini, mungkin kalian tuh nanya-nanya anak-anak makan apa. Anak-anak itu kalau nggak makan ikan goreng udah dikasih bumbu, ya makannya itu telur gitu ya. Kalau misalnya masakan aku itu pedas, tapi ini tuh nggak pedas kok teman-teman masakan aku ya. Jadi palingan nanti anak-anak aku ngasih makan sambal sama tempenya aja. Oke teman-teman, di sini setelah masak kita harus menanamkan terus di alam bawah sadar kita kalau habis masak itu harus langsung dibersihin untuk area kompor dan sekitarannya, karena biasanya kalau udah ditunda-tunda itu bakalan jadinya itu males gitu ya. Jadi ya usahakanlah sesibuk apapun kalian tetap usahakan habis masak itu langsung beberes. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Menu yang super simple, sederhana, dan pastinya ini tuh nikmat dan bisa ngabisin nasi. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke teman-teman, kali ini aku juga mau masak nasi dulu nih. Sebenarnya nasi itu ada, cuman sedikit gitu ya. Jadi sini aku masak, biar nanti itu kalau misalnya kurang, ya nasinya itu udah ada gitu. Magicom aku ini tuh juga enak ya teman-teman. Kalau misalnya kita itu masaknya dadakan gitu ya, kepepet gitu. Nah itu bisa dibuat mode cepat, dia itu lebih cepat gitu ya masak daripada nasi yang kita masak biasa gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya kalau udah kepepet banget pengen makan gitu, udah lapar banget ya udah bisa disetel kayak mode cepat. Oke, di sini aku udah beres masak. Aku tuh mau rapi-rapin sedikit dapur, terus aku juga mau langsung nyapu-nyapu aja. Dan di sini tetap ya aku mau bilang jangan salfok sama keadaan karpet lantai aku yang udah bener-bener parah. Jadi kemarin itu ada yang bilang juga teman-teman, Bun dibuka aja atau dilepas aja karpetnya gitu ya. Jadi teman-teman, lantai dari dapur aku ini tuh adalah cor kasar. Jadi kalau misalnya aku lepasin karpetnya itu kayak lantainya itu kayak rontok-rontok terus gitu loh teman-teman, pasirnya atau semen-semennya gitu. Jadi ya lebih amannya memang tetap menggunakan karpet ini gitu ya. Nggak apa-apa, bertahan aja dulu ya teman-teman. Walaupun aku tuh pengen banget bisa ngeganti karpet, tapi karena memang keadaannya lagi nggak memungkinkan, ya udah nggak usah maksa, sabar aja dulu. Oke teman-teman, alhamdulillah ini keadaan dapur setelah aku masak dan udah selesai aku bersihkan gitu ya. Pokoknya kalau udah habis masak itu dapur ditinggal harus dalam keadaan bersih lagi. Nah di sini aku mau liatin sedikit ke kalian. Pak Som itu lagi bersih-bersih di belakang rumah, lagi bakar-bakarin si pelepah-pelepah sawit gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu Pak Som itu ada nurunin pelepah sawit karena memang rencananya batang sawit itu pengen ditebang. Cuman dia masih nunggu waktu kapan si tukang tebangnya itu sempat gitu. Jadi memang udah agak kering gitu teman-teman untuk dedaunan. Jadi sebagian tadi tuh Pak suami ngambilin pelepah sawit itu buat jadi kayu bakar gitu, karena memang belum sempet ya Pak suami tuh nyariin aku kayu bakar gitu. Jadi ya udah manfaatkan aja seadanya dekat rumah, yang penting bisa digunakan gitu ya buat ngerebus air. Oke deh teman-teman, aku lanjutin lagi ya. Di sini aku tuh mau nyuci piring juga. Jangan salfok kalau cucian piring aku itu banyak, karena memang cucian piring aku memang selalu banyak ya teman-teman. Pokoknya kalau aku nyuci piring itu jarang banget cucian piring aku tuh yang sedikit. Pasti kayak sering banget banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay teman-teman. Yang penting kita itu jangan sering-sering ngeluh ya. Pokoknya kalau misalnya cucian piring banyak ya udah dicuci aja, nggak usah pakai ngomel-ngomel, nggak usah pakai ngeluh gitu. Karena semakin kita ngeluh gitu ya, maka akan semakin berat kita ngerjain.
Teman-teman, aku mau jawab lagi nih beberapa pertanyaan yang nanyain di kolom komen ya. Walaupun sebenarnya ini tuh udah sering banget aku kasih tahu, terus juga sebenarnya udah aku tulis juga di deskripsi box aku ya. Ada yang nanya sama aku, Bunda pakai kamera apa gitu ya. Hasilnya itu jernih banget katanya. Nah, aku itu pakai handphone Vivo ya teman-teman, Vivo Y33T. Jadi untuk memorinya itu sekitar 8 tambah 4 per 128 GB. Jadi kalau untuk aku sendiri sebenarnya kalau untuk konten-konten biasa ini tuh udah lebih dari cukup ya teman-teman. Cuman kalau misalnya ada rezeki gitu ya, pengen aku tuh punya handphone satu lagi yang pasti memorinya itu jauh lebih besar. Karena kalau misalnya handphone aku ini tuh kalau aku tuh lagi pengen nyetok video yang agak banyak kan, jadi memorinya tuh kayak sering penuh gitu loh teman-teman, cepat penuh ya. Padahal 128 GB itu juga udah lumayan gede. Cuman karena kan aku dalam sehari tuh konten tuh bisa 2-3 kali, bahkan ada masa-masanya bahkan sampai 5 video aku bikin tuh satu hari teman-teman. Dan juga terkadang itu aku nggak sempat buat nge-record setiap hari gitu. Kok nge-record, maksudnya ngedit sama voice over setiap hari. Jadi kadang aku voice overnya itu sehari sekali 2 hari gitu ya. Jadi otomatis kan video aku numpuk. Nah itu terkadang yang bikin memori aku tuh cepat penuh. Nah mungkin kalian tuh juga ada yang bertanya-tanya, aku voice overnya dalam 2 hari itu sekali, tapi kok bisa setiap hari upload 2 kali gitu ya. Karena memang terkadang kalau pas aku lagi senggang gitu, dalam 1 hari aku tuh bisa voice over atau dubbing itu sekitar 5-6 video. Jadi kalau udah dubbing segitu banyak ya besoknya aku libur, ya itu tetap bisa bakalan upload karena kan udah ada videonya gitu teman-teman. Pokoknya menurut aku ya, untuk menjaga kekonsistenan kita dalam dunia perkontenan ini, salah satunya itu dengan cara kita itu bikin stok video teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa memungkinkan untuk kita record gitu, atau kita rekam atau kita videoin gitu, ya udah usahain aja direkam gitu teman-teman. Jadi nanti pas videonya itu dikumpulin udah dapat satu video diedit gitu teman-teman. Karena gini loh teman-teman, kalau misalnya kita itu punya stok video di saat kita itu ada halangan, ada kesibukan yang lain yang memungkinkan kita tuh nggak bisa record, nggak bisa voice over, nggak bisa ngedit segala macam gitu kan, kita udah punya stok video gitu. Jadi kita tetap bisa menjalani hari kita dengan tenang gitu. Jadi nggak perlu kayak diuber-uber, kayak kayak dikejar-kejar debt collector gitu teman-teman. Jadi tetap santai, tetap bisa upload, tetap bisa konsisten. Mungkin kalau aku ya teman-teman nggak punya stok video, itu aku bakalan ngerasa kewalahan banget sih teman-teman ya untuk upload dalam sehari 2 kali. Karena memang upload dalam sehari 2 kali itu benar-benar nggak mudah teman-teman. Itu benar-benar butuh kayak benar-benar butuh perjuangan yang luar biasa banget, butuh tenaga yang ekstra juga gitu. Apalagi sekarang itu lagi dilema kayak view turun, pendapatan turun gitu ya. Nah biasanya kalau udah kayak gitu kita kan suka dilanda rasa mager gitu kan. Nah dengan adanya stok video ya, walaupun kita itu kadang ada mager-magernya, tetap bisa upload gitu ya. Semager-magernya aku juga tetap aku record setiap hari teman-teman. Kalau nggak bisa 2 ya minimal 1 pasti aku bikin video gitu. Dan juga aku tetap ngedit teman-teman, walaupun kadang nggak voice over, tapi setidaknya dalam 1 hari juga aku tetap ngedit walaupun cuma 1 video doang gitu. Dan kemarin itu aku juga ada dapat pertanyaan, katanya itu kalau misalnya aku tuh bikin video itu mentahannya itu berapa menit. Minimalnya itu 40 menit ya teman-teman, minimal 40 menit. Kalau maksimalnya itu bisa 1 jaman lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya videonya itu durasinya udah panjang banget, nah itu ngeditnya itu bener-bener butuh waktu yang lumayan banget gitu ya teman-teman. Karena kan dia itu panjang, kita itu harus potong-potong lah, mana bagian-bagian yang nggak pantas di-cut kayak gitu ya. Jadi kayak bener-bener lumayan juga sih teman-teman perjuangan dalam bikin ngedit video gitu. Oh ya, tadi kalian jangan salah fokus sama ayam yang masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Pokoknya ayam itu kadang suka ngeselin gitu ya, dia tuh masuk terus ke dalam rumah teman-teman. Kadang aku sampai kesel, cuman ya mau gimana gitu ya. Kadang itu kalau misalnya pintu nggak dibuka, kadang tuh rasanya pengap. Kalau pintu dibuka ayam suka masuk gitu ya. Jadi ya kudu banyak-banyak sabar aja deh. Untung itu ayam aku ya masuk. Kalau ayam orang, aduh nggak tahu deh teman-teman, kayaknya itu ayamnya udah aku lempar sapu gitu ya. Walaupun itu ayam aku sendiri, aku juga sering kok teman-teman ngelempar itu ayam pakai sapu gitu ya. Kadang aku udah suruh pergi hus gitu, tetap aja dia nggak mau pergi. Alhasil kadang aku lempar pakai sapu. Oke deh, balik ke videonya lagi, ngapain bahas ayam gitu ya. Jadi setelah aku nyuci piring, aku tuh ngerasa lantainya ini berminyak banget. Jadi mumpung aku lagi ngidupin air buat ngisi bak, di sini aku tuh mau sikat-sikatin lantainya ya sedikit sih teman-teman. Walaupun aku sikatin kayak mana juga, ini tuh nggak bakalan bisa yang bersih-bersih paripurna gitu, nggak ya teman-teman. Cuman ya setidaknya dia tuh nggak licin, itu aja sih.
Insya Allah nanti kalau misalnya aku udah perbaiki kamar mandi ini bakalan jadi jauh lebih baik ya. Pokoknya sekarang itu berdoa banyak-banyak, selawat banyak-banyak, dan berusaha lebih keras ya. Nah di sini aku sikat-sikatin lantainya di bagian ini aja teman-teman, karena di bagian ini aja sih yang kotor. Kalau dekat WC mah itu nggak terlalu kotor-kotor banget. Oke deh teman-temanku semuanya, makasih ya kalian semua udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.